Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini, mari kita mau menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami setiap bagian firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar dari salah satu tokoh di seputar peristiwa Natal, yaitu Yusuf. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak akan lepas dari dua tokoh utama, yaitu Yusuf dan Maria. Allah memilih Yusuf dan Maria di dalam peristiwa Natal bagi kelahiran putranya Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam momen Natal yang setiap tahun kita peringati, di dalam momen Natal yang setiap tahun kita rayakan. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar dari pribadi Yusuf. Nah, ada dua sifat yang kita bisa lihat dari pribadi Yusuf di dalam peristiwa Natal. Yang pertama yaitu Yusuf adalah pribadi yang tulus hati. Di dalam Matius 1 ayat 19, firman Allah berkata demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi yang pertama yang kita perhatikan dari pribadi Yusuf adalah Yusuf memiliki satu sifat. Sifat yaitu apa? Tulus hati. Nah, sikap tulus hati ini tercermin lewat apa? Lewat niat hatinya yang tidak mau mencemarkan nama Maria. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam kita merayakan Natal, memperingati Natal dengan berbagai aksesoris yang indah mungkin, dengan berbagai upaya yang kita lakukan, mari kita harus ingat bahwa tanpa sebuah ketulusan hati di dalam setiap kehidupan kita, maka perayaan kita, peringatan kita tentang kelahiran Kristus tidak punya makna di dalam hidup kita. Tidak akan berarti apa-apa kalau hati kita adalah hati yang tidak tulus sebagaimana yang dimiliki oleh Yusuf. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau bicara tentang ketulusan hati artinya apa? Hati yang bersih. Tulus hati artinya apa? Hati yang jujur. Tulus hati artinya hati yang apa? Tidak berpura-pura. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita merayakan Natal, miliki hati yang tulus. Bukan hati yang penuh dengan kemunafikan. Bukan hati yang penuh dengan kepura-puraan. Ketika ada kemunafikan, kepura-puraan di dalam hati kita, maka makna dari perayaan Natal kita menjadi
perayaan yang kosong, perayaan yang tidak bermakna, bahkan perayaan yang tidak menjadi berkat, baik bagi diri kita maupun bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mengakhiri tahun 2024 ini, marilah kita miliki hati yang tulus dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Teristimewa di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Milikilah hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang jujur, tanpa kepura-puraan dan tanpa kemunafikan. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang taat. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24 dari Matius pasal 1 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yusuf adalah pribadi yang taat. Sekalipun Yusuf sadar bahwa apa yang dia putuskan, apa yang dia ambil, ketaatannya mengandung resiko. Tetapi Yusuf adalah pribadi yang taat kepada apa? Kepada kehendak Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memang di dalam kita taat kepada kehendak Tuhan, ada banyak hal yang bisa jadi resiko di dalam hidup kita. Tetapi itu bukan menjadi kendala, bukan menjadi halangan untuk kita menjadi taat kepada Tuhan. Apapun keberadaan saudara dan saya, belajarlah untuk taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada segala otoritas yang ada di atas kita. Karena itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Taat berarti patuh, taat berarti tunduk. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita kerjakan, kita lakukan. Sebagaimana Yusuf lakukan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami. Tuhan senantiasa memelihara, menyertai, menolong, dan memberkati kami sekalian. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.